Materi yang akan kita bahas yaitu adalah sistem operasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama adalah saya berharap bahwa kalian semua bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan operating system. Kemudian memahami juga bagaimana langkah-langkah dari proses booting, memahami juga bagaimana operating system DOS dan operating system Windows. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Sistem operasi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan sistem operasi? Nah, sistem operasi adalah sebuah program yang mengelola perangkat keras dan aplikasi komputer. Nah, sistem operasi ini juga yang merupakan dasar bagi program aplikasi serta sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras. Ada beberapa jenis sistem operasi. Di antaranya ada DOS atau DOS Operating System, kemudian ada Unix, ada Ubuntu, ada Linux, ada Windows, dan ada Macintosh. Nah, untuk Unix, Ubuntu, dan Linux ini adalah operating system yang bersifat open source. Ya, dia mudah juga didapatkan dan dapat dimodifikasi oleh penggunanya. Kemudian kalau DOS itu adalah sistem operasi yang termasuk karakter user interface, di mana artinya sistem operasi DOS itu berkomunikasi dengan pengguna komputer melalui karakter-karakter teks. Ya, sedangkan Unix merupakan sistem operasi yang banyak digunakan pada komputer besar seperti superkomputer dan mainframe. Ya, superkomputer adalah komputer yang digunakan pada perusahaan-perusahaan besar. Kemudian untuk Linux, nah sistem operasi Linux itu dikembangkan oleh orang Finlandia yang bernama Linus Benedict Torvalds. Linux dikembangkan dari sistem operasi Unix. Beberapa contoh Linux itu seperti Ubuntu, dan Mandriva, kemudian Fedora, lagi ya, Debian, gitu, Ubuntu, dan masih banyak lainnya. Nah, kemudian ada Windows. Windows adalah sistem operasi yang menggunakan antarmuka grafis atau lebih dikenal dengan graphical user interface. Dengan menggunakan graphical user interface tadi, kita tidak perlu lagi menuliskan perintah untuk menjalankan berbagai macam program. Ya, jadi kita cukup dengan mengklik sebuah icon, maka sudah bisa beroperasi. Nah, ada beberapa jenis Windows ya, mulai dari Windows 2000 gitu ya, Windows 98, kemudian ada Windows Vista, ada XP, ya, ada Windows 7, 8, sampai dengan Windows 10 ya. Oke, ada beberapa manfaat dari Windows. Yang pertama adalah Windows ini menampilkan perintah-perintah dalam bentuk gambar yang disebut dengan icon, gitu ya. Dengan demikian tampilannya lebih menarik dan sangat mudah untuk digunakan. Selain itu, manfaat kedua dari Windows adalah mampu menampilkan gambar, efek, dan bahkan suara, lagu, ya. Ditambah lagi dia juga bisa memuat, maksudnya memutar film dengan fasilitas multimedia. Selain itu, manfaat dari Windows yang ketiga adalah mampu membuka satu program dalam banyak jendela ya, untuk mengerjakan tugas yang berbeda secara bersamaan. Windows juga mampu menjalankan banyak program secara bersamaan atau multitasking. Yang kelima, Windows juga mampu menyimpan dokumen dengan nama yang panjang. Jadi bukan hanya 8 karakter saja. Selain itu juga, ya, atau yang keenam, Windows ini mudah mengenali dan mengkonfigurasikan perangkat yang baru dipasang atau plug
Yang ketujuh, Windows juga mampu menjadi bagian dari jaringan komputer atau network. Nah, selain dari sistem operasi yang sudah disebutkan tadi, ada lagi beberapa sistem di handphone ya, itu termasuk dalam sistem operasi seperti Android, Apple, atau Macintosh tadi, kemudian BlackBerry. Oke. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana operating system diagram. Nah, untuk operating system diagram ini Anda bisa perhatikan baik-baik di situ, di mana sistem atau aplikasi program dapat memodifikasi dan dapat memerintah langsung kepada hardware. Ya. Nah, operating system merupakan bagian dari sistem atau aplikasi program, di mana aplikasi program ini digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang spesifik. Ya. Nah, kita lihat itu ada user 1, user 2, 3, dan 4, bahkan lebih dari itu ya. Jadi sampai hingga ya usernya ya. Jadi banyak sekali yang bisa dijalankan jika menggunakan operating system. Nah, kalau word processor di sini contohnya misalnya Microsoft Word ya seperti itu. Jadi untuk pengolahan seperti itu. Kemudian ada spreadsheets di mana dia bisa mengolah tabel-tabel dan angka-angka. Jadi seperti Microsoft Excel itu bisa. Kemudian ada juga compilers di situ. Nah, contoh dari compiler sendiri itu adalah C++ dan Java. Ya. Biasanya digunakan untuk menulis kode program. Kemudian ada juga text editor. Ya. Contohnya Notepad, kemudian atau WordPad gitu ya, yang fungsinya adalah untuk menulis dan memodifikasi teks. Selain itu, kalau kita lihat di diagram itu ada web browsers. Ini pasti familiar sekali dengan kalian ya, di mana web browser ini yang biasa paling banyak digunakan atau diinstal di sistem operasi. Nah, kita itu seperti Mozilla, Google Chrome, Internet Explorer, gitu, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, pada program aplikasi itu diakses langsung oleh user-user tadi. Ya, perangkat elektronik yang menggunakan sistem operasi dapat menjalankan banyak program aplikasi, sehingga keberadaan sistem operasi ini membuat perkembangan komputer dan perangkat handphone, ya, tadi yang saya bilang, seperti Android, BlackBerry, dan Apple, itu jadi sangat pesat ya, perkembangannya, karena banyak jenis tugas-tugas yang dapat dijalankan pada komputer. Perangkat yang tidak menggunakan sistem operasi itu contohnya kalkulator, ya, di mana kalkulator ini hanya dapat digunakan untuk fungsi-fungsi yang sederhana, tidak banyak jenis program aplikasinya. Ya. Untuk sebuah elektronik yang tidak menggunakan perangkat sistem operasi, maka pada program aplikasinya itu harus memberikan kode yang lengkap untuk bisa menjalankan program aplikasi tersebut. Dan juga hanya bisa mengakses hardware, CPU, memori, bahkan perangkat I/O, sehingga sebuah perangkat elektronik dengan sebuah aplikasi yang ada di dalamnya harus menuliskan secara lengkap dan kompleks. Sehingga aplikasi tersebut mempunyai pengkodean yang kompleks, namun fungsi yang dijalankannya tetap terbatas dan merupakan fungsi yang sederhana. Nah, operating system ini membuat program aplikasi berkembang pesat. Maka dengan adanya sistem operasi ini, dia harus dilengkapi dengan pengkodean langsung untuk mengakses hardware-nya. Ya. Karena sistem operasi akan membantu aplikasi untuk mengakses hardware, seperti memberikan ruang memori tadi, kemudian alokasi memori, atau bahkan memberikan kelancaran dalam mengakses perangkat input dan output. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami melalui diagram di layar. Kemudian kita akan membahas tentang tipe-tipe dari operating system. Ada batch OS, ada time sharing, ada distributed OS,
ada network OS, ada real time OS. Kita bahas yang pertama adalah batch OS. Nah, untuk batch OS ini biasanya digunakan pada komputer generasi kedua, di mana pada generasi kedua komputer itu belum mempunyai sistem operasi. Namun sistem pada sebuah sistem operasi biasanya sudah ada, yaitu dengan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang mirip untuk dikumpulkan dan dijalankan secara berkelompok. Setelah pekerjaan tersebut selesai, maka secara otomatis kelompok lain juga dijalankan. Ada tanggung jawab operator untuk menyortir pekerjaan dengan kebutuhan yang sama. Contohnya di sini adalah FMS, Foreign Monitoring System. Sistem ini belum diberikan nama sebagai sistem operasi. Hanya saja sistem ini menganut sistem kerja sebuah operasi. Nah, ada beberapa keuntungan dan juga batch OS ini juga memiliki kekurangan, ya. Beberapa keuntungan dari sistem operasi batch, misalnya prosesor dalam sistem batch tahu berapa lama pekerjaan akan berada di dalam antrian. Kemudian keuntungan yang kedua, beberapa pengguna itu dapat berbagi sistem batch. Nah, sedangkan keuntungan yang ketiga, untuk sistem operasi batch, waktu idle sistem batch itu sudah sangat dikurangi, jadi akan mempercepat dari proses kerjanya sendiri. Dan keuntungan yang terakhir, sistem operasi batch ini juga sangat mudah mengelola pekerjaan besar secara berulang kali dalam sistem tersebut. Nah, itu adalah tentang keuntungan ya dari batch OS. Sekarang kita akan membahas tentang kekurangan sistem operasi batch. Nah, yang pertama adalah operator komputer itu harus menguasai sistem batch karena sedikit rumit dan kompleks sekali. Kemudian sistem batch itu juga sulit untuk memperhitungkan ulang atau debug. Kekurangan lainnya adalah pekerjaan lain itu akan menunggu untuk waktu yang tidak diketahui jika ada pekerjaan yang gagal. Jadi kemungkinan untuk ada pekerjaan yang gagal itu ada saja gitu. Dan yang terakhir adalah kekurangannya sistem ini juga mahal. Nah, untuk contoh batch berbasis sistem operasi itu seperti sistem payroll, kemudian laporan bank, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan bahas tentang tipe OS yang kedua, yaitu time sharing. Nah, time sharing operating system ini digunakan pada CPU dengan sistem tunggal yang mana CPU ini akan membagi tugas-tugas untuk waktu eksekusi masing-masingnya, sehingga tugas-tugas dapat berjalan dengan lancar. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem multitasking. Nah, jadi waktu yang diberikan untuk masing-masing tugas tersebut ini juga disebut dengan kuantum. Mana jika dalam interval waktu ataupun kuantum waktu ini tugas yang diberikan telah selesai, maka sistem operasi akan beralih ke tugas berikutnya. Ya. Nah, itu cukup berbeda dengan batch OS. Nah, namun sama dengan batch OS, time sharing juga punya keuntungan dan kelemahan juga. Nah, beberapa keuntungan dari time sharing OS atau time sharing operating system, ya. Yang pertama adalah setiap tugas itu mendapat kesempatan waktu yang sama. Kemudian tidak terjadi duplikasi perangkat lunak pada time sharing OS ini. Nah, waktu proses menjadi lebih cepat karena idle CPU-nya dapat dikurangi. Nah, itu adalah beberapa keuntungan dari time sharing operating system. Sedangkan untuk kelemahan dari time sharing operating system itu sendiri, yang pertama adalah masalah kehandalan karena CPU dimanfaatkan untuk membagi tugas yang diakses oleh berbagai macam user, maka CPU itu akan bermasalah dalam kehandalan untuk memberikan layanan terbaiknya. Nah, selain itu, kelemahan yang kedua adalah keamanan aplikasi dan data yang mengakses sistem ini itu harus diperhatikan. Karena
penggunaan data dan penggunaan aplikasinya itu akan dilakukan secara bersamaan. Kelemahan berikutnya atau kelemahan terakhir itu ada masalah dengan komunikasi datanya. Nah, ini mungkin hanya itu untuk kita bahas masalah keuntungan dan kelemahan. Sekarang kita masuk tipe OS yang ketiga atau distributed OS ya. Nah, untuk distributed OS, sistem ini menggunakan prosesor yang berbeda dalam ukuran dan fungsi. Manfaat utama dalam penggunaan distributed OS ini adalah bahwa hal ini selalu mungkin bahwa satu pengguna ya, dapat mengakses file ataupun perangkat lunak ya, yang sebenarnya tidak hadir pada sistem. Tapi ada beberapa sistem lain yang terhubung selama sistem itu hadir dalam jaringan ya, akses remote diaktifkan dalam perangkat yang tersambung di jaringan tersebut. Nah, distributed OS juga punya keuntungan dan kelemahan. Beberapa keuntungannya seperti yang pertama, kegagalan satu perintah tidak akan mempengaruhi komunikasi jaringan lainnya. Oleh sebab itu, semua sistem di sini itu independen dari satu sama lain. Kemudian surat elektronik yang ada pada distributed OS ini meningkatkan kecepatan pertukaran datanya. Nah, yang tidak kalah penting, karena sumber dayanya sedang dibagi, komputasi dapat dilakukan dengan sangat cepat dan tahan lama, khususnya pada distributed OS itu ya. Keuntungan yang keempat adalah mengurangi beban pada komputer pengguna. Nah, selain itu, keuntungan yang kelima, sistem ini juga mudah dikembangkan karena banyak sistem yang dapat dengan mudah ditambahkan ke jaringan juga. Dan keuntungan yang terakhir atau yang keenam, untuk distributed OS, sistem ini dapat mengurangi keterlambatan dalam pemrosesan data. Nah, begitu. Jadi ada beberapa dan bukan beberapa lagi ya, cukup banyak sebenarnya kekurangan dari distributed OS. Nah, sekarang kita masuk ke dalam network OS. Oh, maaf, tadi baru keuntungan ya, belum kekurangan ya. Untuk kekurangan distributed OS, yang pertama, jika jaringan utama yang mengalami kegagalan, maka akan menghentikan seluruh komunikasi. Yang kedua, untuk membangun sebuah sistem distributed OS, belum dapat mendefinisikan bahasa yang sebaik mungkin. Yang terakhir, dari kekurangan distributed OS, sebenarnya jenis sistem ini itu tergolong sistem operasi yang mahal, seperti Windows. Tidak hanya itu saja, perangkat lunak yang mendasari juga sangat kompleks. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke network OS. Tadi kita udah bahas keuntungan dan kelemahan dari distributed OS. Ada dua tipe OS lagi yang akan kita bahas, yaitu network OS dan real-time OS. Untuk network OS sendiri, ini adalah sebuah operating system yang digunakan untuk mengelola jaringan, ya, network, jaringan. Nah, di mana sistem operasi ini berjalan pada server dan mempunyai kemampuan untuk mengelola data, ya, mengelola pengguna, grup, keamanan, aplikasi, dan fungsi jaringan lainnya. Jenis sistem operasi ini memungkinkan akses bersama untuk file, printer, keamanan, aplikasi, dan fungsi jaringan lainnya melalui jaringan lainnya. Nah, beberapa keuntungan dari network OS sendiri, itu yang pertama adalah servernya terpusat. Jadi server terpusat ini servernya stabil. Jika kita menggunakan suatu jaringan tanpa network OS, maka dikatakan jaringan tersebut belum stabil karena belum ada layanan khusus yang menjaga kestabilan jaringan tersebut. Yang kedua, server itu dapat menangani masalah keamanannya juga. Yang ketiga, untuk network OS ini, teknologi baru dan upgrade hardware-nya dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam sistem. Yang mana dalam pengembangan jumlah perangkat yang dapat terhubung ke sebuah network ini menjadi isu penelitian yang hangat dalam Internet of Things. Ya. Bagaimana caranya untuk menghubungkan semua perangkat yang berbeda ke dalam sebuah jaringan. Jadi
Ini lagi hangat-hangatnya dalam sebuah penelitian di Internet of Things ya tentang network OS. Kemudian keuntungan yang lainnya adalah server network operating system ini dapat diakses dari lokasi yang berbeda dan jenis sistem yang berbeda pula. Seperti itu. Nah, cukup banyak keuntungan ya yang dari tipe network OS ini. Nah, sekarang kita bahas juga tentang kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah karena servernya terletak pada suatu tempat, maka pengguna harus bergantung pada lokasi pusat untuk sebagian besar operasi ya. Sehingga jika pengguna berada jauh dari lokasi, ada beberapa service atau beberapa operasi yang tidak dapat dilakukan oleh pengguna. Jadi tidak bisa jauh dari lokasi pusatnya atau lokasi server tadi. Kemudian kekurangan lainnya, untuk network operating system ini harus dilakukan pemeliharaan dan pembaruan diperlukan secara teratur. Ya, harus dijadwalkan. Jadi tidak bisa, dia jadi ada perlakuan khusus lah untuk network OS, harus selalu terbuka. Karena kalau tidak, pengguna tidak akan bisa mengaksesnya. Jadi dia butuh perhatian khusus si network OS ini. Sehingga dijadwalkan untuk pemeliharaan dan pembaruannya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang terakhir, yaitu adalah real-time OS, di mana operating system ini ya, adalah sebuah sistem operasi dengan interval waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh dan merespon input yang sangat kecil. Nah, atau kita sebut biasanya dengan waktu tanggap. Nah, untuk sistem real time digunakan ketika ada persyaratan waktu yang sangat ketat. Misalnya saja pada sistem rudal, sistem kontrol lalu lintas udara, kemudian robot, dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita bicara tentang real time OS, nah umumnya real time OS ini dibagi atas dua jenis. Ya, yang pertama adalah hard real time system dan yang kedua adalah soft real time system. Kita bahas dulu yang hard real time system. Operating system ini dimaksudkan untuk aplikasi di mana kendala waktu sangat ketat. Bahkan penundaan sesingkat mungkin tidak dapat diterima pada hard real time system. Nah, sistem ini juga dibangun untuk menyelamatkan nyawa seperti parasut otomatis atau kantung udara yang diperlukan untuk dapat tersedia jika terjadi kecelakaan. Nah, untuk memori virtualnya hampir tidak pernah ditemukan dalam sistem ini. Ya. Sedangkan untuk soft real time system, untuk operating system ini adalah untuk aplikasi di mana untuk kendala waktu itu kurang tepat. Sedangkan untuk keuntungan dari real time operating system, ya, yang pertama adalah real time operating system ini akan maksimum dalam pemanfaatan perangkat yang ada dalam sistem sehingga menghasilkan output-nya juga maksimal. Nah, kalau kita bicara tentang keuntungan yang kedua, ini berkaitan dengan pemindahan tugas, ya, di mana operating system ini akan dilakukan dalam waktu yang sesingkat mungkin untuk pemindahan tugasnya. Misalnya dalam sistem lama dibutuhkan sekitar 10 detik mikro dalam menggeser satu tugas ke tugas yang lain. Nah, sedangkan untuk menggeser lagi dari satu tugas ke yang lain dalam sistem ini dibutuhkan lagi 3 detik mikro saja. Jadi kalau ada pergeseran antara satu tugas ke tugas yang lain dari tugas lama ke tugas yang baru itu 10 detik mikro pergeserannya, tapi dari tugas baru yang tadi, ya, tugas baru yang berikutnya itu cukup 3 detik mikro saja. Nah, berikutnya ada real time OS juga gitu ya, fokusnya adalah pada aplikasi, di mana sistem ini itu tidak melayani aplikasi dan tidak juga memberikan layanan sistem pada antrian, melainkan hanya berfokus pada satu aplikasi saja. Keuntungan berikutnya adalah real time OS ini juga bebas dari kesalahan.
Maksudnya bagaimana? Nah, di mana ada algoritma khusus untuk membuat sistem operasi ini agar akurat dan bebas dari kesalahan. Nah, selain itu juga keuntungan dari real-time OS, masalah alokasi memorinya. Nah, untuk alokasi memori ini diberikan alokasi memori yang terbaik sehingga dapat mengelola sistem semaksimal mungkin seperti itu. Namun di balik banyaknya keuntungan dari real-time OS, dia juga punya banyak kelemahan. Contohnya pada sistem ini aplikasinya sedikit saja, ya, atau tugas yang dijalankannya sedikit karena berfokus pada satu aplikasi saja, atau bisa kita bilang tugas yang dijalankan pada operating system ini itu terbatas, ya, karena untuk menghindari kesalahan sehingga hanya berkonsentrasi pada beberapa aplikasi atau bahkan satu aplikasi saja tadi ya. Nah, kemudian kelemahannya lagi, sumber daya masih tergolong tidak begitu baik, namun harganya mahal. Nah, bahkan algoritma yang dibutuhkan adalah algoritma yang kompleks, yang mampu menuliskan sebuah pemrograman yang dapat merespon dengan cepat, sehingga sulit bagi perancang untuk menuliskannya. Ya. Kelemahan berikutnya adalah ya, sistem operasi ini itu dibutuhkan driver khusus untuk perangkat ini ke perangkat lainnya dan sinyal interupsi untuk merespon gangguan. Jadi dia butuh driver khusus ya. Kelemahan berikutnya adalah pada perangkat ini ada prioritas yang mana sistem ini sangat kurang bertoleransi untuk dapat beralih tugas. Ya, jadi kalau dia punya tugas baru, dia agak kurang responsif seperti itu. Nah, contoh dari sistem operasi real time itu biasanya digunakan pada eksperimen ilmiah, sistem pencitraan medis, ya, sistem senjata, kemudian robot, ya, sistem kontrol lalu lintas udara dan lain sebagainya. Oke, itu adalah pembahasan terhadap tipe-tipe dari operating system. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi saya juga berbagi tentang apa sih kelebihan dari masing-masing operating system ini, kemudian apa juga kelemahan-kelemahannya. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan dalam penggunaan operating system. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya mengenai beberapa fungsi dari operating system. Cukup banyak dari fungsi operating system. Yang pertama adalah operating system ini sebagai perantara antara user dan hardware. Oke, itu tadi udah dibahas di pembukaan awal. Kemudian operating system juga menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda itu dapat berjalan secara bersamaan. Tentunya dengan lancar ya, diharapkan dapat berjalan dengan lancar secara bersamaan. Kemudian fungsi operating system yang ketiga itu adalah menjamin aplikasi software lainnya dapat menggunakan memori. Jadi di dalam operating system karena berhubungan langsung dengan hardware, dia juga membagi tugas sehingga bisa menjamin aplikasi-aplikasi yang sudah terinstalasi pada komputer kita itu dapat menggunakan memori yang sudah ada. Ya. Kemudian melakukan input dan output terhadap peralatan lain juga, sehingga memiliki akses kepada sistem file. Kemudian operating system juga melakukan manajemen proses yang mencakup mulai dari penyiapan, bahkan operating system juga bisa menjadwalkan, kemudian operating system juga bisa memantau proses pada komputer. Nah, jadi operating system ini bisa diatur, disetting sedemikian rupa untuk penjadwalan. Jadi misalnya saja kalau kadang kita menggunakan komputer atau laptop itu cukup lama. Sedangkan misalnya komputer atau laptop kita itu butuh istirahat atau agar daya dari baterai itu terjaga atau tidak habis, kita bisa set. Ya, kita bisa setting. Misalnya sudah terlalu lama dalam keadaan nyala tapi tidak ada aktivitas, kita bisa setting ke mode sleep atau mode hibernate seperti itu, atau penjadwal lainnya lah. Jadi otomatis
pada saat kita bekerja pun, misalnya saja kita sudah terlalu lelah ya, jadi kita mengatur waktu sendiri pada komputer kita, bahwa misalnya jam 12 malam waktunya kita beristirahat. Sudah otomatis kita setting saja di komputer atau laptop kita jam 12 malam itu, dia akan mengingatkan kita akan segera mati atau komputernya, seperti itu. Nah, agar kalau misalnya ya seringkali kalau kerja lembur itu ya kelelahan dan tiduran begitu saja di depan komputer atau laptop. Jadi agar tidak menghabiskan daya dari komputer atau laptop kita bisa mengatur atau menjadwalkan. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi operating system yang berikutnya adalah melakukan pengendalian terhadap pemakaian sumber daya dalam sistem. Dan terakhir, operating system melakukan manajemen data berupa pengendalian terhadap data masukan atau juga keluaran, masuk dalam hal alokasian dalam piranti penyimpanan sekunder ataupun dalam memori utama, seperti itu. Oke, kemudian sekarang kita masuk pembahasan booting ya. Kita masuk dalam pembahasan booting. Booting itu adalah suatu proses pengambilan sistem operasi. Jadi ketika kita mulai mulai menyalakan komputer atau laptop gitu ya. Nah, itu ada proses loading ya sebelum semua tampilan operasi itu muncul, atau maksud saya semua tampilan software atau lunak itu muncul. Nah, itu adalah proses booting. Kemudian disimpan di memori sehingga sistem operasi akan aktif selama komputer dijalankan nantinya. Dengan kata lain, booting ini merupakan proses membaca seluruh hardware ya sampai dengan kondisi komputer itu siap untuk digunakan. Jadi kalau dia biasanya kursornya itu masih muter-muter, itu dibiarkan dulu ya sampai dia ready. Itu artinya sistem operasi itu sedang mempersiapkan dirinya agar user itu bisa menggunakan komputer dengan lancar. Jadi jangan terlalu terburu-buru menggunakan aplikasi yang ada, biarkan dulu proses booting itu selesai dengan sempurna, baru kita menggunakan komputer atau laptop yang kita miliki. Nah, dalam proses booting itu sendiri, sistem akan membaca semua informasi dari file yang disimpan ke dalam ROM chip. Ya. Nah, nanti ROM chip akan membaca semua instruksi yang tersimpan dalam file tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang beberapa jenis booting. Di sini ada 5 jenis booting yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah cold boot, ada warm boot, nanti ada soft boot, hard boot, dan ada reboot. Nah, untuk cold boot sendiri, boot ini adalah proses menghidupkan komputer. Jadi awal kalian power, jadi pada saat komputer dalam keadaan mati untuk boot itu sendiri ya. Kemudian untuk cold boot dilakukan dengan cara menghidupkan komputer dengan tombol switch power tadi yang saya katakan. Nah, booting itu mendaur ulang akses memori komputer secara acak sekaligus. Juga menghapus virus-virus yang mungkin berada dalam memori sebelumnya. Jadi pada saat komputer atau laptop kita itu posisinya atau keadaannya memang tidak menyala, nah itu namanya cold boot. Ya, jadi benar-benar sama sekali belum dinyalakan. Nah, itu namanya cold boot. Sedangkan untuk warm boot ya, boot yang dilakukan saat komputer sudah hidup. Jadi kita sudah menyalakan komputer kita ya, kemudian dimatikan sejenak dan dihidupkan kembali. Itu warm boot. Nah, warm boot ini biasanya dilakukan saat terjadi crash pada software ataupun alat lunak ya, terjadi pengaturan ulang pada sistem. Ya, kadang itu terjadi ketika kita menjalankan sebuah aplikasi, beberapa aplikasi secara bersamaan, itu sering terjadi crash. Berikutnya adalah soft boot. Nah, booting yang dikendalikan melalui sistem dengan menekan Ctrl Alt L atau menekan tombol power. Ya, sedangkan untuk
hard boot itu adalah booting yang dilakukan dengan cara paksa, contohnya dengan menekan tombol reset, itu hard boot. Tapi saya tetap menyarankan Anda melakukan hard boot ya, minimal soft boot. Nah, seperti itu. Kemudian reboot, peristiwa mengulang kembali sistem dari awal. Nah, jadi reboot ini dilakukan karena beberapa hal, misalnya seperti sistem tidak bereaksi dalam waktu yang cukup lama. Ini sering sekali terjadi ya, atau jadi perubahan setting dari sistem, baik itu dilakukan secara sengaja maupun dilakukan tidak sengaja. Reboot. Saya akan memberikan beberapa langkah contoh dari booting. Contohnya begini, langkah-langkahnya. Yang pertama, pastikan bahwa kabel listrik pada power supply atau stabilizer kalian itu sudah terpasang dengan baik ke sumber listriknya. Ya, jangan sampai kalian tekan-tekan power supply, powernya, switch powernya, tapi ternyata kabel listriknya belum tercolok gitu. Jika memakai stabilizer, hidupkan stabilizernya dengan menekan tombol powernya. Tekan tombol power pada monitor dan CPU. Tunggu beberapa saat ketika komputer melakukan proses booting sampai dengan muncul tampilan desktop. Nah, jangan melakukan perintah apapun pada saat terjadi booting. Tadi saya katakan kalau dia untuk bagian kursornya itu masih berputar-putar, itu biarkan dulu sampai dia benar-benar siap ya, karena dia harus membaca di hardware apakah sudah siap untuk dipergunakan. Nah, untuk pada komputer yang dibuat multi-user, ya biasanya pada komputer jaringan, setelah proses booting terdapat proses login. Nah, pada proses login ini sendiri diharuskan memasukkan username dan password biasanya, baru kemudian muncul tampilan desktopnya. Nah, sedangkan untuk warm booting ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita bisa lakukan restart komputer yang perlu dilakukan pada saat komputer itu hang atau error. Berikut ini ada beberapa cara melakukan restart komputer. Yang pertama, klik aja tombol start ya, yang berada di pojok di bawah. Kemudian klik aja turn off komputer, kemudian klik restart. Itu cara biasa atau cara yang paling mudah untuk kita lakukan ketika terjadi hang atau error. Kemudian tombol reset pada CPU. Nah, itu juga bisa dilakukan, atau cara lainnya adalah tombol Ctrl Alt Del pada keyboard kalian secara bersamaan. Ya, secara bersamaan Ctrl Alt Del, jangan Ctrl sendiri, Del sendiri. Nanti nggak muncul perintahnya. Kemudian klik menu shutdown dan klik restart. Nah, ini adalah flowchart proses booting. Jadi kalau kita buatkan flowchartnya, ya, contohnya seperti ini, ya. Oke. Nah, secara tidak langsung juga saya menjelaskan tentang jenis flowchart bersyarat dan pengulangan, ya. Nah, karena cukup panjang, saya tidak bisa membuatnya dalam satu slide. Jadi saya buat dalam 2 slide ya, cukup panjang. Nah, gitu. Ingat kemarin di materi sebelumnya saya bahas tentang flowchart, di mana flowchart itu selalu dimulai dengan kata mulai dan diakhiri dengan kata end atau selesai. Artinya outputnya sudah kelihatan. Apa outputnya? Nah, komputer itu siap digunakan seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas tadi di awal tujuan pembelajaran, kalian itu memahami apa sih operating system DOS dan operating system Windows. Walaupun tadi di awal di beberapa jenis operating system, sedikit gambaran sudah saya jelaskan tentang DOS dan Windows juga. Jadi untuk sistem operasi DOS itu adalah sistem operasi yang termasuk character user interface. Artinya sistem operasi DOS itu berkomunikasi dengan menggunakan komputer melalui karakter teks. Nah, ini adalah beberapa versi dari DOS, ya, mulai dari DOS 1 atau DOS yang paling awal hingga pada DOS 7. Oke, ini cukup untuk kalian ketahui. Kemudian
pengoperasian DOS itu sendiri terdapat perintah yang dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah internal command dan external command. Nah, untuk internal command sendiri adalah perintah yang tidak lagi membutuhkan file khusus. Nah, karena semua instruksi internalnya sudah ditampung dalam file command prompt. Ya, atau biasanya kalau kalian buka start, itu klik aja cmd, tulis aja cmd atau ketik aja cmd. Nanti dia akan keluar seperti tabel hitam gitu ya. Nanti isinya teks. Jadi kalau kalian ingin memerintahkan komputer atau laptop, itu ketikkan perintahnya dalam bentuk teks di situ. Nah, dia akan bekerja. Itu ciri dari DOS. Kemudian ada external command. Ya, ini adalah perintah-perintah yang tidak dimasukkan ke dalam command prompt. Nah, dan membutuhkan sebuah berkas yang dapat dieksekusi berupa program DOS ya, yang harus terdapat dalam directory aktif. Sedangkan untuk sistem operasi Windows itu sendiri, di mana sistem operasi ini dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka yang berbasis graphical user interface atau tampilan antarmukanya itu bergrafis. Tadi juga udah saya jelaskan sebelumnya. Jadi awalnya Windows ini bermula dari Microsoft Windows Operating System, nah, yaitu sebuah sistem operasi yang berbasiskan teks atau command line interpreter. Nah, ini adalah beberapa contoh dari Windows. Tadi saya sudah sebutkan juga beberapa jenis Windows-nya, walaupun tidak detail. Ini untuk lengkapnya, dari mulai Windows pertama sampai dengan Windows ke-10. Ya. Mungkin di antara kalian juga sudah pernah merasakan atau mencoba dari seri beberapa operating system Windows ini. Ya. Kalau saya udah pernah dari yang Windows 2000 sih. Kalau yang lain-lainnya saya belum pernah. Dari Windows 2000 udah pernah. Vista, Home Server 2008, 7, 8, 10 udah pernah. Jadi paling lama saya menggunakan itu Windows 2000. Itu zaman lama banget lah pokoknya. Itu Windows 2000. Kalau yang lain-lainnya memang saya belum pernah. 95, 98, MSI juga nggak pernah. Windows 2000 ya. Minimal saya nggak tahu kalau kalian udah pernah nyoba yang mana. Oke, itu aja yang ingin saya jelaskan tentang sistem operasi. Sekarang tugas kelompok buat kalian, di mana satu kelompoknya itu terdiri dari 2-3 orang dan kalian bebas pilih teman sekelompoknya siapa. Ya, silakan kalian jawab pertanyaan ini. Yang pertama, apa sih kegunaan dari sistem operasi pada komputer? Ya, berdasarkan penjelasan yang sudah saya sampaikan pada video pembelajaran ini. Yang kedua, apakah booting merupakan hal yang penting? Ya. Oke, silakan kalian berikan alasannya apa. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara sistem operasi DOS dan Windows? Sesuai dengan apa yang saya jelaskan pada video pembelajaran. Jadi, silakan kerjakan di Microsoft Word. Ya, jangan lupa menggunakan Times New Roman, size 12, dan marginnya adalah 4433. Silakan tulis nama anggota kelompoknya, kemudian noternya masing-masing, dan tanggal pengerjaannya. Batas waktunya kapan? Batas waktunya itu adalah tanggal 9 Desember 2020, pukul 12 siang. Oke. Itu saja. Saya akhiri penjelasan dari materi tentang operating system atau sistem operasi. Sampai bertemu di materi selanjutnya.